Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu indikator teknikal, di mana indikator teknikal ini sangat populer dan banyak digunakan oleh para kalangan analis teknikal. Dan indikator yang akan kita bahas kali ini yaitu indikator Bollinger Band. Sekali lagi di episode kali ini kita akan membahas indikator Bollinger Band. Nah, indikator Bollinger Band ini ditemukan oleh John Bollinger di tahun 1980. Ada 3 komponen yang kemudian ditampilkan oleh indikator Bollinger Band ini di kursor yang saya tunjukkan. Yang pertama yaitu upper band, nih. Kemudian yang kedua middle band, kemudian yang ketiga lower band. 3 line inilah yang ditampilkan oleh indikator Bollinger Band. Yang pertama yang di bagian atas disebut dengan upper band. Kemudian yang di bagian tengah disebut middle band, kemudian yang di bawah disebut lower band. 3 line inilah yang ditampilkan oleh indikator Bollinger Band. Ada banyak sekali fungsi serta karakteristik daripada indikator ini, akan kita bahas secara lengkap, jadi silakan tonton video ini sampai dengan selesai. Kita bahas dari fungsi yang pertama daripada indikator Bollinger Band. Fungsi yang pertama daripada indikator Bollinger Band yaitu dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, baik itu uptrend ataupun downtrend. Di kursor yang saya tunjukkan ini, di mana apabila rata-rata dari candlestick ini berada di antara lower band dan middle band, maka tren yang terjadi di market adalah downtrend. Sekali lagi, apabila keadaan ataupun kedudukan daripada candlestick berada di antara lower band dan middle band, maka trennya dapat kita kategorikan sebagai kondisi yang downtrend. Kemudian untuk uptrend, apabila candlestick berada di antara upper band, nih line yang atas, dan middle band, maka trennya dapat kita identifikasi sebagai uptrend. Kita ulangi lagi, di mana fungsi yang pertama daripada indikator Bollinger Band yaitu dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi tren yang sedang terjadi di market, baik itu minor trend ataupun major trend. Kondisi downtrend terjadi apabila keadaan candlestick berada di antara lower band dan middle band. Sedangkan tren yang naik ataupun uptrend adalah keadaan di mana harga ataupun candlestick berada di antara upper band dan lower band. Fungsi yang pertama sudah kita bahas, di mana fungsi daripada indikator Bollinger Band yaitu dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi tren yang sedang terjadi di market. Kemudian fungsi yang kedua daripada indikator Bollinger Band adalah dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi peralihan tren, baik itu dari downtrend ke uptrend ataupun dari uptrend ke downtrend. Sini tren yang terjadi awalnya di kursor yang saya tunjukkan ini, trennya adalah downtrend, di mana keadaan rata-rata dari candlestick ini berada di antara lower band dan middle band. Kemudian dari downtrend ini beralih trennya ke uptrend. Di sini diawali dengan middle band yang di breakout oleh candlestick. Ketika middle band ini di breakout oleh candlestick, maka ini adalah identifikasi awal bagi kita semua bahwa dalam jangka waktu dekat trennya akan beralih, baik itu dari downtrend ke uptrend ataupun dari uptrend ke downtrend. Fungsi yang kedua daripada indikator Bollinger Band dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi peralihan tren. Adapun fungsi yang ketiga daripada indikator Bollinger Band adalah dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi area ataupun zona sideways. Di mana kondisi sideways ini merupakan area konsolidasi antara buyer dan seller. Ini di kursor yang saya tunjukkan, pertama harga turun, kemudian harga naik, dan di sini harga tidak mampu membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kemudian dia turun, dan di sini harga melakukan breakout high, dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa buyer sudah mulai masuk ke dalam market. Fungsi yang ketiga daripada indikator Bollinger Band dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi area sideways. Kuncinya adalah ketika kita melihat line daripada indikator Bollinger Band ini mulai menguncup,
maka ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa harga sedang mengalami konsolidasi ataupun sideways. Oke. Kemudian fungsi yang selanjutnya daripada indikator Bollinger Band adalah dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi terjadinya double top ataupun double bottom. Kemudian triple top dan triple bottom. Di sini pertama harga turun, oke, kemudian dia naik, kemudian dia turun lagi, oke, di mana low-nya ini hampir sama. Ini dua lembah ini disebut dengan double bottom, oke. Kemudian di sini ini contoh daripada double top, di mana pertama harga naik, kemudian turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi. Ini ada dua puncak. Fungsi daripada indikator Bollinger Band dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi terjadinya double top dan double bottom. Oke. Kemudian fungsi daripada indikator Bollinger Band juga dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi terjadinya setup triple top ataupun triple bottom. Di mana di sini ini merupakan area sideways, lain daripada indikator Bollinger Band-nya mulai menguncup. Oke, di sini harga naik di kursor yang ditunjukkan ini, kemudian turun, kemudian dia naik lagi dan tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, kemudian dia turun. Ketika di sini dia sudah menjadi setup double top, kemudian dia naik lagi di sini, high-nya hampir sama dengan dua high sebelumnya. Nah, setup yang seperti ini disebut dengan triple top. Fungsi daripada indikator Bollinger Band dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi terjadinya setup triple top dan triple bottom. Kemudian fungsi selanjutnya daripada indikator Bollinger Band adalah dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi area oversold dan overbought. Oke, dimana ketika candlestick ini berada di luar daripada upper band dan lower band di kursor yang saya tunjukkan ini. Oke, ini yang pertama, candlestick berada di luar daripada top Bollinger Band, oke, ataupun upper Bollinger Band, maka ini disebut kondisi harga yang sudah masuk ke area overbought. Oke, kemudian ketika candlestick berada di luar daripada lower Bollinger Band, maka kondisi seperti ini disebut dengan oversold. Kemudian setelah kita mempelajari beberapa fungsi dan kegunaan yang dapat kita gunakan daripada indikator Bollinger Band ini, di mana salah satu fungsinya kita dapat gunakan indikator Bollinger Band untuk mengidentifikasi area oversold dan overbought. Kemudian dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi triple top dan triple bottom, double top dan double bottom. Kemudian kita dapat mengidentifikasi area sideways. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi peralihan tren menggunakan indikator Bollinger Band ini. Kemudian kita juga dapat membedakan antara uptrend dan downtrend dengan indikator Bollinger Band ini. Kemudian setelah kita mengetahui fungsi daripada indikator Bollinger Band ini, kita bahas karakteristik daripada indikator Bollinger Band. Nah, karakteristik ini perlu dipahami dan diketahui oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya. Karakteristik pertama daripada indikator Bollinger Band yaitu adalah ketika line daripada indikator Bollinger Band mulai menguncup. Oke, nih. Ini ketika ketiga line daripada indikator Bollinger Band ini mulai menguncup, maka ini menandakan sedang terjadinya konsolidasi antara buyer dan seller. Dan ketika terjadi konsolidasi ini, biasanya setelah terjadi konsolidasi, setelah line daripada indikator Bollinger Band ini menguncup, biasanya akan terjadi pergerakan besar. Dan di sini ketika terjadinya konsolidasi, kemudian setelah itu harga drop, oke, harga turun. Jadi indikator Bollinger Band ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi akan terjadi pergerakan besar dengan menggunakan line Bollinger Band ini, di mana sekali lagi ketika line daripada Bollinger Band mulai menguncup, maka ini menandakan area konsolidasi harga, dan setelah terjadinya konsolidasi harga biasanya harga akan bergerak sangat liar. Kemudian ini juga terjadinya konsolidasi harga di mana line daripada indikator Bollinger Band mulai menguncup. Kemudian setelah harga mengalami konsolidasi, harga drop ke bawah. Kemudian dia naik lagi dan di area sini harga juga mengalami konsolidasi ataupun harga sideways terlebih dahulu sebelum melanjutkan pergerakannya. Sekali lagi, ketika line daripada indikator Bollinger Band ini mulai menguncup, biasanya setelah itu akan terjadi pergerakan besar. Kemudian karakteristik yang kedua daripada indikator Bollinger Band adalah ketika line Bollinger Band mulai terbuka. Oke, nih antara upper band dan lower band. Oke,
ketika line daripada Bollinger Band ini mulai terbuka, maka ini memberi informasi kepada kita semua bahwa market sedang high volatility. Sekali lagi, karakteristik yang kedua daripada indikator Bollinger Band adalah ketika line daripada indikator Bollinger Band mulai terbuka, ini antara upper band dan lower band, maka ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa market sedang high volatility. Oke, sedang banyak pelaku pasar yang mulai memasuki pasaran, baik itu buyer ataupun seller. Saya kira cukup jelas pembahasan mengenai fungsi kegunaan indikator Bollinger Band ini, dan kita juga telah membahas karakteristik daripada indikator Bollinger Band, yaitu ketika line Bollinger Band menguncup dan ketika line Bollinger Band mulai terbuka. Jika ada yang kurang jelas dan belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaan sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa trading lainnya, baik itu analisa teknikal dan analisa fundamental. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.